Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Murlena. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah basis data. Pada sesi pertama ini kita akan masuk pada materi apa itu basis data. Basis data dapat kita bayangkan sebagai sebuah lemari arsip yang berada di dalam suatu ruangan. Di dalam lemari ini terdapat banyak dokumen, misalkan ada dokumen pegawai, dokumen pembelian, produksi, dan penjualan. Seandainya kita ditempatkan atau ditugaskan untuk mengelola arsip ini, maka langkah awal yang kita lakukan bisa seperti yang pertama, mungkin kita membuat atau memberi map pada sekumpulan arsip, kemudian mengelompokkan arsip tersebut. Setelah itu memberi penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap map. Nah, setelah itu map tersebut akan kita susun di dalam lemari berdasarkan urutan tertentu. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melakukan penyusunan seperti halnya penyusunan arsip ini. Misalkan pada penyusunan buku atau pada penyusunan baju di lemari kita masing-masing. Hal yang kita lakukan yaitu misalkan di lemari baju kita akan mengelompokkan baju kaos sama-sama baju kaos, kemudian celana panjang sama-sama celana panjang, pakaian dalam pun akan dikelompokkan sesama pakaian dalam. Mengapa penyusunan itu kita lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Kita berharap agar pada suatu saat nanti sewaktu kita bermaksud untuk mencari dan mengambil kembali arsip atau buku atau baju dari lemari masing-masing, kita dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Itulah hal mendasar tentang perlunya basis data. Pada gambar ini terlihat jelas basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanan, maka pada basis data menggunakan media penyimpanan elektronis seperti hard disk. Lemari arsip dikelola langsung oleh manusia, sementara basis data dikelola melalui perantara mesin pintar seperti komputer. Basis data itu terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis merupakan markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data merupakan representatif fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek dan kejadian yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data didefinisikan sebagai himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Basis data juga didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data juga didefinisikan sebagai kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Operasi dasar basis data yaitu adanya pembuatan basis data baru atau create database, kemudian penghapusan basis data atau drop database, pembuatan tabel baru atau create table, penghapusan tabel atau drop table, penambahan atau pengisian data baru ke tabel atau insert, pengambilan data dari sebuah tabel atau query, pengubahan data dari sebuah tabel atau update, penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Manfaat atau kelebihan basis data. Yang pertama, manfaatnya yaitu dari segi kecepatan dan kemudahan. Dengan adanya basis data, maka proses penyimpanan atau perubahan
atau menampilkan data dapat lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan menyimpan data secara manual atau non-elektronis. Manfaat kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi data, baik dengan menerapkan sejumlah pengodean atau dengan membuat relasi-relasi dalam bentuk tabel antar kelompok data yang saling berhubungan. Keakuratan. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan, tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data. Ketersediaan. Manfaat basis data, kita dapat memilih adanya data utama atau master atau referensi, data transaksi, data histori, hingga data yang kadaluarsa. Nah, jadi data yang sudah jarang atau bahkan tidak pernah lagi kita gunakan, dapat kita atur untuk dilepaskan dari sistem basis data yang sedang aktif menjadi offline, baik dengan cara penghapusan atau memindahkan ke media penyimpanan offline. Kelengkapan. Lengkap atau tidaknya data yang kita kelola dalam sebuah basis data bersifat relatif, baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Seorang pemakai mungkin menganggap sudah lengkap, tetapi pemakai yang lain belum tentu berpendapat sama. Keamanan. Kita dapat menentukan siapa-siapa pemakai yang boleh menggunakan basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Jadi tidak sembarangan orang yang boleh menggunakan basis data tersebut sehingga keamanannya bisa terjaga. Kebersamaan pemakaian. Database dapat digunakan oleh beberapa pengguna dan beberapa lokasi. Database yang dikelola oleh sistem aplikasi yang mendukung lingkungan multi-user akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi tetap harus menghindari inkonsistensi data. Penerapan basis data. Secara lebih nyata, bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain seperti kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai, pergudangan atau inventory biasanya untuk perusahaan manufaktur atau pabrikan, grosir, apotik, dan lain-lain. Dan bidang akuntansi untuk berbagai perusahaan, misalkan untuk database untuk penggajian dan lain-lain. Reservasi biasanya untuk hotel, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Kemudian layanan pelanggan atau customer care untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan seperti bank, konsultan, dan lain-lain. Bentuk organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data dapat berupa perbankan dalam melakukan pengelolaan data nasabah, pengelolaan data tabungan, pengelolaan data pinjaman, pembuatan laporan-laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah lainnya. Asuransi memanfaatkan basis data untuk pengelolaan data nasabah, pengelolaan data pembayaran premi, pemrosesan pengajuan klaim asuransi, dan lain-lain. Kalau pada rumah sakit, biasanya basis data itu digunakan untuk melakukan pengelolaan histori penyakit, pengelolaan pengobatan pasien, dan penanganan pembayaran perawatan, dan lain-lain. Ada produsen barang dalam melakukan pengelolaan data keluar masuk barang atau inventory, dan lain-lain. Pada industri manufaktur, basis data diterapkan untuk membantu pengelolaan pesanan barang, pengelolaan data karyawan, dan lain-lain. Pada pendidikan atau sekolah, basis data digunakan untuk pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, dan lain-lain. Pada perusahaan telekomunikasi, dalam penerapan basis data biasanya untuk pengelolaan data administrasi kabel, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan penanganan gangguan, dan lain-lain.
Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.